Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Hari ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan masak yang banyak ya untuk persiapan weekend. Pagi ini aku mau masak untuk sarapan dulu. Ini aku mau bikin tumis buncis ya, pakai daging giling. Tadi kalian udah lihat sendiri, aku cuma numis bamer bapul, terus kasih dagingnya, bumbunya cuma pakai saus tiram, garam, penyedap, udah itu doang. Untuk buncisnya aku mau teksturnya masih crispy alias krenyes-krenyes, jadi aku masaknya sebentar aja. Dan terakhir ini aku mau kasih lada putih ya, biar dia makin mantep, dan tinggal dikoreksi rasa. Udah jadi deh sayur tumis buncis daging gilingnya. Ini aku bikin dia agak berkuah ya, soalnya kalau sarapan pagi tuh pengennya ada kuah-kuahnya aja gitu. BTW yang salfok sama pancinya atau wajannya ini aku pakai Miku Premium Non-Stick Wok ya, yang ukuran 30 cm. Link produknya ada di description box. Yang mau samaan cus ya, langsung klik aja linknya. Berikutnya ini aku mau bikin tumis beef short plate ya, pakai bumbu barbeque. Jadi ini tuh sebenarnya adalah sisa daging pas aku barbekyuan sama pas suami. Karena masih banyak sisanya, aku simpan deh di dalam freezer. Karena ini sudah dimarinasi pakai bumbu barbeque, jadi aku nggak perlu tambahin bumbu apapun ya. Aku cuma kasih sedikit cabai rawit biar dia warnanya cantik dan agak ada pedes-pedesnya. Miku Premium Non-Stick Wok ini handle-nya itu enak banget ya dipegang, anti panas karena terbuat dari bahan titanium, anti karat dan anti korosi. Wok ini desainnya estetik dan eksklusif ya, cocok banget buat dijadiin kado. Terus dia juga sudah granit coating jadi anti lengket. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, nggak ada lengket sama sekali dari tadi aku masak. Pokoknya kalau masak pakai panci ini udah lah ya, mulus kayak jalan tol. Kita sarapan dulu karena makanannya udah selesai. Jadi ini aja untuk sarapan pagi ini. Ada tumis beef short plate pakai bumbu barbeque, terus ada tumis buncis pakai daging giling, dan aku juga masih ada sisa lele goreng ya untuk si Caca makan pagi ini. Tapi ini gak bakalan cukup ya sampai malam, jadi aku bakalan masak lagi. Cus, kita anterin si Caca ke sekolah. Alhamdulillah, ini aku udah sampai di rumah. Lanjut ya, kita masak-masak lagi untuk stok makanan di weekend. Ini aku ngevlognya itu di hari Jumat, dan aku sengaja masak banyak supaya besok pas weekend, hari Sabtu atau hari Minggu, aku tuh nggak perlu masak lagi, tinggal panas-panasin aja makanan yang udah ada di kulkas. Pertama, ini aku mau bikin bihun goreng ya. Bumbu halusnya cuma pakai bamer baput, cabai keriting, kemiri, dan terasi. Ini ditumis sampai semuanya mateng. Kalau udah mateng baru deh aku tambahin telur. Telurnya juga boleh kalian orak-arik dulu di luar ya, maksudnya sebelum numis bumbu terpisah gitu. Tapi kalau aku maunya digabungin aja biar gampang, biar cepet satset. Ini wajannya anti lengket banget tuh, kalian lihat sendiri kan. Pokoknya kalau numis-numis pakai wajan ini tuh enak, halus gitu bawaannya. Resep lengkap bihun gorengnya kalian bisa cek di description box ya. Kali-kali aja ada teman-teman yang pengen recook untuk bihun gorengnya. Ini aku masak bihunnya 1 bungkus ya, alias 4 keping, dan bihunnya tadi udah aku rebus, nggak aku rendam biar cepet aja masaknya. BTW ini untuk perbumbuannya kalau udah mateng tinggal ditambahin sayur ya. Aku cuma pakai sawi hijau aja. Untuk sayurnya bisa disesuaikan, misalnya kalau mau tambahin wortel, sawi putih atau toge juga boleh. Biar nggak lengket, bihunnya jangan lupa pas direbus dikasih sedikit minyak goreng ya. Nah, untuk bumbu bihunnya di sini aku cuma pakai kecap manis, saus tiram, saus sambal, penyedap, dan garam. Kalau mau si bihunnya dikecapin dulu di luar juga boleh ya, bebas. Yang namanya masak mah sebuah seni, apa aja caranya, yang penting rasanya enak. Aku juga emak-emak yang baru belajar masak ya, jadi kalau misalnya ada salahnya ya udah maklumin aja, oke? Ini si bihunnya masih kurang kecap ya, jadi mau aku tambahin sedikit lagi. Pokoknya kalau sambil masak
masak, dikoreksi rasa, dicicipin gitu ya, apa-apa yang kurang tinggal ditambahin. Terus tadi terakhir juga aku tambahin daun bawang dan daun seledri. Nah ini aku pegang si wajannya biar dianya nggak goyang-goyang dan gampang ngaduknya. Dan alhamdulillah ini sudah jadi bihun gorengnya ya. Sebanyak ini bisa dimasak langsung dalam satu wajan. Ini bihun bisa untuk stok 3-4 hari ke depan ya. Pokoknya tergantung seberapa sering kalian makan, dan setiap mau dimakan tinggal dipanasin ulang aja. Insya Allah nggak bakalan berubah rasa, boleh dicoba ya. Kebetulan nanti temen aku juga main ke rumah, jadi bakal aku kasih ke dia 1 porsi ya, buat dia ngemil-ngemil di rumah. Cemilannya bihun goreng ya, soalnya kalau kita di rumah tuh sukanya yang berat-berat. Lanjut, ini aku masak yang kedua. Ini aku mau ngegoreng ikan, karena wajannya gede, ukurannya 30 cm, jadi aku mau langsung goreng 1 kilo ikan, setengah kilo ikan nila dan setengah kilo ikan tongkol. Salah satu keuntungan masak pakai wajan yang gede, bisa langsung sekali masak ya, nggak perlu ngegoreng beberapa kali. Ini nanti kita bakal lihat dia bakalan lengket apa enggak. Bumbu ikannya ini standar ya, aku cuma pakai jahe, bawang putih, jeruk nipis sama garam, mudah itu doang. Kalau untuk perdagingan baru deh aku pakai ketumbar ya, tapi kalau untuk ikan aku nggak kasih ketumbar karena rasanya terlalu berat gitu bumbunya. Kenapa sih masakannya kudu di stok? Nah kalau aku tuh pengennya hari weekend, hari Sabtu atau Minggu itu bangun siang, terus bisa leha-leha, pokoknya jadi hari bermalas-malasan. Nah ini aku balik ya ikannya, tuh kalian bisa lihat sendiri nggak lengket sama sekali karena wajannya sudah BPA free, PFOA free, jadi aman banget ya dari bahan-bahan berbahaya, dan cocok juga nih buat dipakai untuk persiapan makanan bayi alias MPASI. Boleh dong sharing-sharing teman-teman atau bunda-bunda di rumah, kalian biasanya suka nyetok makanan juga nggak di kulkas kalian? Kalau aku sih lumayan sering ya nyetok makanan, karena supaya masaknya tuh nggak setiap hari, jadi paling aku masaknya per 2 hari sekali, sehabis lauknya aja gitu. Aku ingin punya banyak waktu luang ya sebagai ibu rumah tangga, buat baca buku, buat nonton drama Korea, atau ngelakuin hobi-hobi yang lain, misalnya olahraga. Jadi kerjaannya tuh nggak masak mulu setiap hari. Alhamdulillahnya suami juga nggak pernah komplain ya, maksudnya kalau lauknya itu yang dipanas-panasin, nggak yang harus baru gitu ya, bebas. Yang penting kan makanannya tuh tetap enak, nggak berubah rasa. Dan BTW ini aku sudah kelar ngegoreng ikan, tiba-tiba hari hujan. Allahumma shoyiban nafi'an. Alhamdulillah ya, di Lombok sekarang sudah hampir setiap hari hujan. Nah kalau di daerah teman-teman gimana nih? Udah hujan belum? Semoga di daerah kalian yang belum hujan bisa segera hujan ya. Ini si Cacanya lagi main air hujan. Kalau hari hujan bawaannya pengen rebahan, nonton drama Korea, makan Indomie. Masya Allah, ini aku lagi bikin teh manis anget ya, karena kan udara lagi dingin. Tadi aku juga sudah ngupas perbawangan. Aku kupas bawang merah dan bawang putih untuk stok ya di kulkas. Itu ada 1 box, dan ini aku mau liatin ke kalian. Aku nyimpen cabai keriting di freezer. Ini cabenya udah 1 bulan ya di kulkas. Jadi aku tuh kemarin iseng karena chiller aku tuh kepenuhan, jadi aku pindahin lah si cabai ini ke freezer. Taunya dia awet banget sumpah. Kalau kalian punya ruang maksudnya di freezernya, taruh aja ya si cabenya di freezer, insya Allah lebih tahan lama, lebih awet. Tapi better sih dicabut dulu ya tangkainya. Nah ini belum aku potekin, jadi ya harus dicopotin dulu setiap mau masak. Terakhir juga aku cobain cabai rawit sama awetnya. Jadi kalau misalnya di chiller itu kan harus ganti tisunya per minggu, tapi kalau di freezer kayak gini nggak perlu ganti-ganti tisu lagi, dia udah otomatis pasti bakalan awet, karena proses pembekuan itu kan juga salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Ini aku mau bikin balado untuk ikan tongkol yang tadi kita goreng. Jadi masaknya itu kepending ya, karena hari hujan, soalnya kan dapurku di luar ya, jadi aku takut kalau masak pas hujan-hujanan. BTW ini aku pakai cabai untuk baladonya segini aja, sisanya bakal aku taruh lagi di freezer. Nah ini kita blender, setelah di blender langsung cus, kita masak lagi ya. Untuk bumbu balado kalian boleh pakai bawang putih, boleh enggak, bebas. Dan ini aku kasih si tomatnya diiris-iris aja, nggak di blender, supaya masih ada teksturnya. Jadi aku tuh suka sambal balado yang masih ada tekstur alias agak kasar. Bumbunya cuma aku kasih garam sama gula ya. Kalau gula kadang opsional sih, misalnya kalau rasa si tomatnya itu agak asem gitu ya, baru deh aku tambahin gula.
Dan ini rasa tomatnya kebetulan memang agak asam, jadi supaya dia balance aku tambahin gula sekitar ujung sendok aja. Kalau balado asli Padang biasanya nggak pakai bawang putih ya. Dan ini karena aku tadi ngeblendernya itu pakai air, jadi masaknya itu agak lumayan lama. Terus jangan lupa apinya dikecilin ya, dan diaduk-aduk terus supaya nggak gosong. BTW ini di Lombok harga cabai masih naik ya. Jadi kemarin terakhir aku beli cabai rawit itu seperempat kilo 15.000. Terus untuk cabai keriting kemarin aku beli setengah kilo harganya 33.000. Jadi masak baladonya agak dikurangin ya karena lagi mahal. Aku nggak tahu sih gimana caranya bisa menghemat cabai ya, kecuali ya dikurangin masak balado ya kan. Kalau misalnya teman-teman punya tips gimana caranya biar bisa lebih irit ya, boleh ya saling-saling sharing. Dan ini baladonya udah jadi, udah enak, baru deh aku campurin si ikan tongkolnya yang tadi udah kita goreng. Untuk balado ini bisa tahan sampai 1 minggu ya di bagian chiller, tapi ini nggak mungkin sampai 1 minggu sih ya, karena pasti bakalan habis besok. Karena balado ikan tongkol tuh enak banget, ini daging ikan kesukaannya Pak suami. Oke, balado ikan tongkolnya udah jadi, tinggal kita masukin ke food containernya. Nanti kalau udah dingin baru deh kita masukkan ke dalam kulkas. Oke, ini aja stok-stok makanan untuk persiapan weekend. Jadi nanti pas weekend bisa santai ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.